Ya pemirsa, kami ucapkan terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut adalah kabar selanjutnya. Pemirsa, Mufti Arab Saudi Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh mengajak seluruh imam masjid untuk membaca doa kunut salat subuh untuk kaum muslimin di Aleppo, Suriah. Hal tersebut dikutip oleh Dewan Ulama Senior Arab Saudi dalam akun resmi Twitter pada Selasa 13 Desember 2016 malam. Mufti Abdul Aziz mengatakan hendaknya para imam masjid membaca kunut untuk saudara-saudara mereka di Aleppo pada sholat subuh, sehingga Allah yang Maha Kuat menghilangkan kesedihan ini dari umat Islam. Pemirsa, dilaporkan bahwa Dewan Ulama Senior Arab Saudi juga mengecam kriminal pembantaian yang dilakukan oleh rezim Syiah Bashar al-Assad terhadap warga sipil tak bersenjata, termasuk anak-anak, orang tua, dan wanita di Aleppo, Suriah. Hal tersebut disampaikan Dewan Ulama Senior dalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh Badan Informasi Arab Saudi pada Selasa 13 Desember 2016 kemarin. Rezim Syiah Suriah melakukan kejahatan paling keji, sebuah kekejaman yang tidak dikenal dalam sejarah modern, di mana mayat-mayat memenuhi jalan-jalan dan di bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat pemboman. Nyawa manusia hilang di mana-mana, bahkan di tempat-tempat ibadah dan rumah-rumah sakit. Dewan Ulama Senior Arab Saudi juga menekankan pada dunia internasional bahwa kebutuhan mendasar masyarakat dunia saat ini adalah memiliki perjanjian damai yang wajib diikuti oleh setiap bangsa dan negara, baik yang kuat atau yang lemah, kaya atau miskin, berkembang atau modern, sehingga darah dan hak asasi manusia bisa terjaga dan manusia hidup dalam kedamaian dan keselamatan. Menutup pernyataan sikapnya, Dewan Ulama Senior menyerukan masyarakat dunia untuk merespon panggilan hati nurani dan suara kemanusiaan untuk segera menghentikan perang di Aleppo dan menghakimi rezim zalim Bashar al-Assad. Dewan ini juga mengajak dunia Islam, baik negara, organisasi, dan lembaga untuk turut ambil bagian dalam menolong saudara seiman di Aleppo. Kita beralih pemirsa, masih berkaitan dengan duka Aleppo. Serangan tentara rezim dan sekutunya di Aleppo Timur semakin intensif. Beberapa daerah pertahanan oposisi telah hancur. Bahkan saat ini, benteng pertahanan terakhir yang dimiliki pasukan oposisi di Aleppo Timur juga diambang kehancuran. Hari Senin, setelah rezim Syiah Nusairiyah berhasil mengambil kendali salah satu benteng pertahanan penting milik oposisi, pasukan oposisi terpaksa menarik diri dari 6 wilayah di Aleppo Timur, yang diantaranya wilayah Al-Solihin, Al-Firdaus, dan Bustan Al-Qasr. Salah satu warga mengatakan kepada wartawan Al Jazeera bahwa pasukan rezim Syiah juga akan mengeksekusi warga sipil yang diduga membantu pasukan oposisi, namun terkait berapa jumlah warga yang akan dieksekusi belum mendapatkan verifikasinya. Dalam serangan tersebut, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan sedikitnya 60 orang tewas terkena tembakan rezim saat hari Senin pasukan rezim berhasil meluncurkan serangan ke kabupaten tersisa milik pasukan oposisi di Aleppo. Pemirsa, Rami Abdurrahman, Direktur Pemantauan Jaringan Berbasis Inggris, mengatakan pertempuran Aleppo telah mencapai akhir dan hanya menunggu waktu beberapa saat Aleppo akan mengalami kehancuran total. Melihat kondisi demikian, para pengungsi Suriah di kota Gaziantep dan Istanbul, Turki, melakukan aksi solidaritas pada Senin malam untuk mendukung masyarakat Aleppo Timur yang mendapatkan serangan intensif dari pasukan rezim Bashar al-Assad dan para sekutu. Televisi pemerintah Suriah melaporkan bahwa pasukan pro-pemerintah telah menguasai sebanyak 99% wilayah oposisi di Aleppo. Bahkan jaringan televisi pro-rezim Al-Ikhbariyah telah menayangkan perayaan di jalan-jalan Aleppo Barat, di mana ada sebagian orang di antara mereka yang membagikan coklat dan mengucapkan selamat satu sama lain atas kemenangan yang dicapai. Kita beralih ke informasi lainnya. Sementara itu pemirsa, akibat serangan tentara rezim dan sekutunya di Aleppo Timur yang semakin intensif, di mana seorang anak berusia 6 tahun berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan. Peristiwa ini terus berulang setiap hari akibat serangan udara rezim dan pesawat tempur Rusia di wilayah Aleppo. Dan berikut adalah video dramatis penyelamatan anak di dalam reruntuhan bangunan. إذا ما قلت يا رب الله أكبر الله أكبر إذا ما قلت يا رب إيه يلا حمودة طلعنا حمودة طلعنا الحمد لله يلا يا رب ورجيني إيدك
الله أكبر الله أكبر. قول يا رب قول حبيبي يا رب. استنى أطفال تحت الأنقاض. هذا ما قول يا رب. يلا قول يا رب. قول يا رب. يلا حمودي. اسمع صوتك يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا ما بسمع كان في حدا صقر كان في حدا تحت. الله أكبر. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Aktivitas penerbangan di Bandara Damaskus meningkat dalam 2 pekan terakhir, terutama penerbangan Iran yang meningkat 2 kali lipat. Laporan dari koresponden Zaman Al-Wasil pada Selasa 6 Desember di dalam wilayah rezim Suriah menunjukkan bahwa Bandara Damaskus terlihat seperti sarang lebah dalam 2 minggu terakhir, khususnya antara 24 hingga 27 November. Lebih dari 20 penerbangan dalam jangka waktu 24 jam, sebagian besar dari mereka pesawat kargo Iran. Sumber tersebut menambahkan bahwa pesawat-pesawat kargo berjajar di bawah penjagaan ketat. Ada kecurigaan bahwa mereka membawa peralatan militer, selain itu orang-orang yang menaikinya juga masih berusia remaja. Sebelum berlangsung pertempuran Aleppo, tidak lebih dari 2 penerbangan dalam sehari di bandara yang dikuasai rezim Assad tersebut. Peningkatan intensitas ini bertepatan dengan pertempuran di Aleppo, menunjukkan konsistensi dukungan pasukan Iran dan milisi Syiah Hizbullah terhadap rezim Syiah Damaskus. Diketahui rezim Assad dan sekutunya dalam beberapa hari terakhir terus melakukan pemboman di Aleppo Timur yang terkepung. Ratusan warga diperkirakan masih berada di wilayah tersebut. Ya pemirsa, berita yang berkaitan dengan Suriah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Kami mengingatkan kepada Anda untuk senantiasa membantu dan juga mendoakan saudara kita yang berada di Aleppo, Suriah, Rohingya, Myanmar, Irak, Afghanistan, Palestina, dan lain sebagainya. Akhirnya saya Faraday mewakili segenap kru yang bertugas di kesempatan kali ini undur diri dari hadapan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.